Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Dan bagaimana kemarin penilaian hariannya untuk pelajaran 2? Nilainya bagus-bagus ya. Oke, untuk kali ini kita lanjutkan ke pelajaran 3. Pelajaran 3 itu judulnya adalah indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada minggu ini kita berada di bagian 1, yaitu kita akan membahas As-Somad dan Al-Muqtadir. Oke ya, langsung saja kita lanjutkan tentang Asmaul Husna. Jadi As-Somad dan Al-Muqtadir itu tadi termasuk Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik yang jumlahnya ada banyak sekali, yaitu ada 99. Kan tetapi pada kali ini kita nanti hanya akan mempelajari 4 Asmaul Husna. Ada As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Khusus untuk minggu ini di bagian 1 ini kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna, yaitu As-Somad dan Al-Muqtadir. Oke ya. Kita lanjutkan langsung saja tentang As-Somad. Apa itu As-Somad? Ada yang tahu? As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat untuk meminta. Itu namanya As-Somad. Jadi As-Somad itu adalah maha dibutuhkan. Allah itu maha dibutuhkan dan Allah itu merupakan tempat untuk meminta. Dalilnya itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Bunyinya bagaimana? Al-Ikhlas itu yang qul huwallahu ahad. Tapi yang ayat kedua yaitu Allahus Somad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu bergantung kepada Allah. Makanya Allah mempunyai Asmaul Husna As-Somad. Berikutnya, kita itu harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi kita tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Kemudian kalau ada orang yang meminta tolong kepada selain Allah, itu namanya orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Berikutnya, penerapan sifat As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita mengetahui bahwa As-Somad itu merupakan tempat bergantung, ya Allah itu tempat bergantung, maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu coba kalian lihat gambar di bawah ini. Ini gambar apa ini? Ini adalah seorang anak yang sedang berdoa kepada Allah. Seorang anak yang sedang memohon kepada Allah. Jadi penerapannya yaitu kita menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan-keinginan kita. Nah, kita meminta kepada Allah ini loh namanya berdoa. Jadi ketika kita berdoa, pada intinya kita itu meminta kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kalian perhatikan gambarnya lagi. Ini gambar yang kedua apa ini? Gambar yang kedua adalah seorang anak SD ya, ini sedang menolong orang lain yang kakinya ini patah ya, ini di sini ini kakinya patah, kemudian untuk berjalan tidak bisa normal, akhirnya ditolong oleh anak SD ini. Nah, penerapannya berarti bahwa kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain
dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu harus bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu adalah hadis Nabi yang artinya bahwa sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Ketika kita sudah bermanfaat kepada manusia yang lain, maka kita sudah menerapkan Asmaul Husna As-Somad. Berikutnya penerapan Asmaul Husna As-Somad yang nomor 3. Kalian simak gambarnya lagi. Nah, ini gambarnya. Ini ada gambar beberapa anak yang sedang membersihkan perpustakaan ya ini. Karena ada buku-buku, ada yang menata buku perpustakaan, ada yang mengepel lantai, ada yang menyapu lantai, ada juga yang mengelap meja dan kursi. Nah, ini merupakan penerapan sifat As-Somad, yaitu berusaha membantu teman, baik itu berada di rumah maupun berada di sekolah. Bantuan kita itu bisa dengan tenaga, bisa juga dengan pikiran, dan bisa juga dengan tutur kata yang santun. Intinya kita harus membantu teman kita baik saat berada di rumah maupun di sekolah. Nah, itu adalah beberapa penerapan dari sifat As-Somad. Berikutnya sekarang Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang nomor 2 adalah Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa atau maha menentukan. Jadi Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dalilnya mana? Dalilnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah dalil tentang Al-Muqtadir. Lalu kekuasaan Allah itu sebatas apa? Ya tidak terbatas. Allah itu berkuasanya tidak terbatas. Sedangkan kalau makhluk, misalnya manusia, itu meskipun berkuasa juga terbatas. Jadi bedanya itu, kalau Allah kekuasaannya itu tidak terbatas, tapi kalau manusia sedang berkuasa itu terbatas. Suatu saat pasti kekuasaan itu akan lengser. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah itu kekuasaannya tidak terbatas. Oleh karena itu, karena kekuasaan kita itu terbatas, selama kita berkuasa, maka kita tidak boleh takabur. Takabur itu apa? Takabur itu sombong. Kita itu tidak boleh menyombongkan apa-apa yang kita miliki. Kita tidak boleh menyombongkan apa-apa yang kita kuasai. Karena kekuasaan kita itu sangat terbatas. Sebaliknya kita harus bersyukur terhadap apa-apa yang kita miliki. Kemudian penerapan sifat Al-Muqtadir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ada gambar seorang anak perempuan ya ini yang sedang berdoa. Kemudian apa penerapannya? Yaitu menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Jadi kalau As-Somad tadi menjadikan Allah sebagai tempat meminta, kalau Al-Muqtadir ini karena Allah berkuasa dan kekuasaan Allah itu tidak terbatas, maka kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Itu adalah penerapan Al-Muqtadir yang pertama. Berikutnya penerapan Al-Muqtadir yang kedua. Coba kalian simak gambarnya. Ini ada beberapa anak. Anak yang pertama mengelap kaca. Anak yang kedua ini membuang sampah di tempat sampah. Kemudian ada anak-anak perempuan yang sedang menyapu. Nah, ini apa penerapannya?
Atau juga ini ada gambar lagi ya, ada 2 orang anak yang memberikan sembako ya kepada orang-orang yang kurang mampu ini. Nah, dari 2 gambar itu kita bisa menerapkan sifat al-muqtadir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Fastabiqul khairat, itu bahasa Arabnya, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita itu harus selalu berlomba-lomba dalam hal melakukan perbuatan baik ya. Kita harus lebih dulu mengawali berbuat baik. Jangan perbuatan baik itu kita lemparkan kepada teman kita ya. Tapi ya kita harus mengerjakan dulu, baru teman kita ajak. Itu merupakan penerapan sifat al-muqtadir. Nah, kesimpulan dari materi kita kali ini yang pertama yaitu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Berikutnya, di antara Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama ada As-Somad yang artinya maha dibutuhkan. Yang kedua ada Al-Muqtadir yang artinya adalah maha kuasa. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita itu harus mampu menerapkan Asmaul Husna, As-Somad dan Al-Muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Kira-kira setelah kalian memahami tentang As-Somad dan Al-Muqtadir, mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mampu ya? Bisa? Alhamdulillah. Yuk mulai sekarang kita terapkan sifat Asmaul Husnanya Allah, As-Somad dan Al-Muqtadir ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setuju? Oke. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.